Selain itu, penggunaan knalpot juga dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Para knalpot yang bising dapat membuat pengendara lain kaget dan kehilangan konsentrasi, sehingga dapat menyebabkan kecelakaan. Saya berharap para siswa-siswi sekalian dapat menjadi pelopor tertib berlalu lintas dan tidak menggunakan knalpot. Dengan demikian, kita dapat menciptakan keamanan dan kenyamanan bagi pengguna jalan serta mengurangi risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Demikian amanat dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semarang, Kepala Kepolisian Resor Kota Semarang, Komisaris Besar Polisi NLP 72 020458 Irwan Ahmad SIK SHMU. Demikian amanat dari kami. Pertama saya bacakan amanat dari beliau Bapak Kapolres. Sedikit saja mohon izin Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semuanya, saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang apa yang dibacakan tadi, terutama mengenai amanat. Tadi saya dengar Ibu Kepala Sekolah sudah menyampaikan memasuki ajaran adik-adik masuk di sekolah baru. Tolong hindari yang namanya nakal. Nakal itu perlu saya sampaikan. Kalau dari awal adik mulai mau sekolah atau siswa-siswa sekolah, pasti salah satu dari kegiatan Anda adalah pertama adalah pergeseran dari rumah menuju sekolah. Ada yang naik sepeda motor, ada yang naik angkutan lain yang untuk memperlancar kegiatan sarana untuk sampai di sekolah. Yang pertama itu saya wanti-wanti, kalau naik sepeda motor betul-betul hati-hati. Sepeda motor yang adik-adik gunakan itu harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada. Tidak boleh ada pergantian, terutama knalpot blok yang merupakan knalpot standar itu sudah ada dari aturan pemerintah dari standar lingkungan ganti. Itu tidak boleh. Itu juga melanggar aturan berlalu lintas. Pakai helm tadi juga seperti itu. Tolong dalam perjalanan juga jangan ugal-ugalan. Tolong tertib berlalu lintas. Insya Allah dalam perjalanan dari semuanya untuk menempuh itu ke sekolah akan berjalan dengan baik. Terus selanjutnya mengenai hal-hal yang melakukan adik-adik semuanya atau situasi semuanya. Terutama Ibu Kepala Sekolah tadi yang menyampaikan jangan nakal. Otomatis tertib disiplin sampai dengan di sekolah tepat waktu. Kalau disiplin insya Allah dalam apapun bisa tercapai dengan baik dan akhirnya mendapat kesuksesan. Terus selanjutnya kepada adik-adik semuanya atau siswa-siswi semuanya, ini kebetulan sangat banyak dan bisa lengkap. Hindari yang namanya bullying atau membuli. Kita semuanya ini adik-adik semuanya ini siswa-siswi semuanya ini semuanya baik, semuanya adalah generasi muda, generasi bangsa, penerus bangsa. Nantinya adik-adik semuanya ini siswa-siswi semuanya bisa jadi seperti saya. Kami juga dari sarjana masuk polisi, dari SMA juga. Tolong hargai semuanya bisa berkompetisi dalam belajar hal yang positif. Hilangkan hal-hal yang negatif, khususnya kegiatan di sekolah, yaitu diantaranya menyangkut masalah bullying atau membuli bersama rekan, bersama siswa-siswi adik-adik semuanya. Hindari itu. Karena apa? Karena faktor bullying ini juga nantinya akan mengganggu dalam proses belajar mengajar usia adik-adik semuanya. Dan kalau sampai nanti ada hal yang berhubungan dengan pidana, nanti juga akan mengganggu adik-adik semuanya. Bullying sampai viral. Pengalaman ada ya. Ayo semuanya bisa melihat ada salah satu siswa-siswi membuli sampai dengan melakukan tindakan overmark, penganiayaan seperti pemukulan, menendang sampai dan lain sebagainya. Itu juga melanggar tindak pidana. Itu namanya penganiayaan. Jangan sampai adik-adik ini sudah fokus untuk belajar karena pengaruh dari media sosial atau lingkungan yang lain nantinya akan bermasalah dengan hukum. Kalau adik-adik semuanya nanti bermasalah dengan hukum, nanti
proses kedepannya untuk meraih cita-cita menuju masa depan yang sukses itu akan susah. Karena kalau sudah terlibat dengan pidana bermasalah dengan itu, adik-adik semuanya untung kalau orang tuanya bisa menyelesaikan secara damai di tingkat internal sekolah. Kalau tidak, karena mengingat anaknya sampai dipukul, terjadilah luka atau luka berat yang akhirnya nanti akan mengakibatkan cacat permain dan sebagainya. Ya pasti orang tuanya juga tidak akan menerima dengan baik, pasti akan melaporkan. Di bawah umur itu bisa diproses dengan tindak pidana hukum yang berlaku. Kalau adik-adik semuanya sudah tercatat di kepolisian dengan laporan ini, nanti buat SKCK itu susah. Surat catatan kepolisian, SKCK biasanya waktu bekerja nantinya kalau adik-adik mau bekerja, kalau SMA atau nanti setelah lulus di universitas. Ini kalau diingat sekali lagi, adik-adik semuanya, adik-adik saya juga semuanya sudah di Bupati ini jangan sampai ada sedikitpun adik-adik semuanya bermasalah dengan hukum, menyangkut tata lalu lintas, menyangkut masalah bullying, dan selanjutnya adalah menyangkut masalah narkoba. Itu juga kenakalan remaja, jangan sampai terpengaruh oleh teman-temannya, ditawari pil koplo, ditawari sentuh yang lain, jangan. Pokoknya itu hubungannya nanti juga menyangkut masa depan adik-adik situasi ini semuanya. Pengalaman-pengalaman terjadilah banyak sekali seperti itu. Rata-rata anak-anak yang terpengaruh karena karakter atau pemikiran-pemikiran yang harus gampang terpengaruh dengan teman-temannya, rata-rata anak-anak SMP ini sangat sekali terpengaruh dengan budaya-budaya seperti ini. Tolong hindarkan. Selanjutnya lagi menyangkut masalah kenakalan masalah ini adalah tawuran. Tawuran juga potensi sekali di masa-masa adik-adik semuanya ini SMP, SMA, ini kelihatan sekali berpengaruh. Tawuran bisa mengakibatkan luka berat, bisa mengakibatkan nantinya cacat permanen.